Oke, jadi berikut adalah company profile dari Puyo. Pada Juli 2013, Adrian Agus dan Eugene Patricia Agus melakukan eksperimen pembuatan skillet dessert dan skillet drinks berdasarkan dari resep puding yang dimiliki oleh ayahnya sendiri. Adrian dan Eugene ingin menciptakan sebuah brand puding yang dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia karena mereka melihat peluang di dalamnya. Produk tersebut menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dan pada akhirnya menjadi F&B baru bernama Puyo Desserts. Co-founder dari Puyo Dessert sendiri memiliki tujuan utama yaitu membuat Puyo Dessert menjadi world class Indonesia brand yang menyajikan skill dessert terbaik di Indonesia. Puyo sendiri telah memiliki lebih dari 40 outlet yang tersebar di Jabodetabek, Karawang, dan Bandung. Sekarang saya akan membahas mengenai penggunaan IT dalam divisi marketing. Yang pertama adalah mengenai sosial media. Sosial media yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai Instagram. Instagram sendiri bagi Puyo merupakan sosial media utama yang paling aktif. Mereka menggunakan ini sebagai sarana promosi dan sarana untuk menyebarkan konten-konten yang unik, kreatif, bersifat informatif dan juga entertaining bagi para followersnya. Pembuatan konten sendiri tidak berdasarkan persona, namun berdasarkan core value yang mereka miliki, yaitu kebahagiaan, di mana mereka menggunakan warna-warna cerah untuk merepresentasikan core value tersebut. Yang tentang pengelolaan Instagram juga mengenai frekuensi postingan, mereka tidak memiliki waktu atau patokan tertentu untuk melakukan posting, namun mereka tetap disiplin dalam melakukan posting. Melakukan posting di Instagram Puyo bisa seperti 2 atau 3 hari sekali atau bisa seminggu sekali. Yang kelima adalah pembuatan konten dari Instagram sendiri. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Yang kedua adalah website. Mereka memiliki 2 website. Yang pertama adalah website profesional dan yang kedua adalah website blog. Website profesional mereka bertujuan utamanya adalah sebagai company profile dari Puyo. Mereka tidak terlalu update di website mereka karena hanya sebagai menunjukkan kalau Puyo itu adalah bisnis yang profesional. Yang kedua adalah tujuan si profesional website ini sebagai untuk para customer yang melakukan big order untuk acara-acara besar seperti ulang tahun, acara Natal, dan lain-lain. Kedua website Puyo tersebut merupakan website yang bersifat in-source, di mana website ini dikelola oleh pihak Puyo sendiri tanpa melalui vendor. Untuk website profesional, mereka memiliki link hyperlink terhadap blog website yang dimiliki oleh Puyo. Puyo juga memiliki blog website yang digunakan sebagai diary atau dokumentasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puyo, dan yang kedua adalah sebagai wadah untuk memposting artikel-artikel menarik yang dibuat oleh Puyo. Dari seluruh konten dan artikel yang dimiliki pada blog website memiliki hyperlink terhadap profesional website dan memiliki call to action di setiap penghujung artikel. Mereka juga memiliki beberapa sosial media lain seperti Facebook, Twitter, dan juga WhatsApp. Untuk Facebook sendiri sampai sekarang masih aktif dalam dunia Twitter yang dapat kita lihat karena postingannya terakhir adalah 10 April 2018. Sedangkan untuk WhatsApp adalah untuk platform sebagai tanya jawab terhadap konsumen dan untuk purchase big order. Untuk Facebook sendiri tujuannya juga sama seperti Instagram, namun mereka masih tetap lebih aktif di Instagram. Untuk promosi yang mereka lakukan adalah yang pertama ada bundling, yang kedua adalah gratis ongkir untuk daerah-daerah tertentu, yang ketiga adalah big order discount, di mana kalau pembelian kuantitas Puyo semakin banyak maka akan mendapatkan potongan harga di setiap satu produk. Dan mereka juga sering melakukan giveaway pada acara-acara tertentu seperti Natal atau grand opening store baru. Untuk grand opening store, selain melakukan giveaway, mereka juga melakukan promosi seperti beli 5 gratis. Oke, jadi untuk operation sendiri itu Puyo kan sudah memiliki outlet lebih dari sekitar 40 yang ada di Jabodetabek, Bandung, Karawang, dan juga Surabaya. Lalu Puyo sendiri itu sudah menggunakan teknologi canggih dalam pembuatan produknya, jadi produk Puyo itu dapat bertahan lama.
Lalu dijelaskan oleh operation head dari Puyo, Puyo masih lebih memilih untuk membeli bahan baku melalui offline atau dari supplier-supplier yang B2B. Lalu Puyo sendiri juga udah menggunakan metode cashless untuk pembayaran, seperti bekerja sama dengan GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan sistem QRIS lainnya. Lalu untuk tempat produksi atau warehouse sendiri, Puyo memiliki dua. Yang pertama itu ada di lokasinya ada di Tangerang, dan lalu yang kedua itu ada di Surabaya. Puyo sendiri memiliki SOP atau Standard Operation Procedure sendiri. Ada 3 yang komponen utama. Menurut operation head-nya itu sendiri, Kak Gary memberitahu kepada kami, yang pertama itu yang paling penting itu kebersihan. Nah, apalagi di situasi sedang COVID-19 seperti ini, jadinya banyak dari pelanggan-pelanggan Puyo sendiri itu juga takut dengan produk-produk makanan dan minuman dari GoFood seperti itu. Jadi kebersihan itu sangat penting menurutnya. Lalu yang kedua itu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sangat penting untuk mendapatkan loyal customer. Lalu yang ketiga itu adalah pemerataan setiap outlet. Jadi maksudnya itu rasa dari Puyo itu di seluruh outlet yang ada di Indonesia rasanya tetap sama. Lalu Puyo juga menggunakan beberapa aplikasi untuk melakukan pengecekan, seperti misalkan Google Form atau Google Sheet untuk pengecekan list-list bahan bakunya. Lalu yang kedua itu menggunakan ERP Deskera, itu software buat akuntansi. Lalu yang ketiga itu Regic, aplikasi database management. Sekian dari operation. Untuk financing sendiri, perusahaan Puyo menggunakan tools teknologi yaitu custom made POS system untuk aplikasi atau program kasir di outlet Puyo. Nah, sistem POS atau point of sale ini adalah titik penjualan di mana transaksi penjualan diselesaikan. Sistem ini juga sering disebut mesin kasir atau cash register. Kelebihan menggunakan sistem POS itu yang pertama adalah memungkinkan pelacakan inventaris di beberapa toko. Yang kedua, meningkatkan layanan yang lebih baik untuk para pelanggan. Yang ketiga, sistem POS berbasis cloud ini mengizinkan retailer mengelola bisnis dari mana saja. Yang keempat, mengoptimalkan keamanan data pelanggan. Dan tentunya juga menyediakan laporan penjualan yang lengkap dan yang akurat. Nah, yang kedua, Puyo Research juga menggunakan tools teknologi ERP dan accounting system yang bernama Deskera untuk mencatat dan mengelola keuangan di dalam Puyo. Deskera ERP ini merupakan perangkat lunak akuntansi yang memfasilitasi pencatatan dan pemrosesan berbagai transaksi dan proses keuangan di Puyo. Dari faktur, pesanan pembelian, hingga inventaris dan kwitansi, platform ini menyediakan cara cepat dan efisien untuk mengelola keuangan di perusahaan Puyo. Seperti yang telah dijelaskan di bagian operation tadi, ERP Deskera juga digunakan untuk melakukan pengecekan dan maintenance untuk barang-barang inventory dan bahan baku yang ada di warehouse. Nah, untuk bagian human resource di perusahaan Puyo, dalam bidang ini IT yang digunakan adalah website yang juga digunakan untuk online recruitment. Namun hal ini hanya sekedar untuk membantu memberikan informasi mengenai lowongan dan jabatan yang dibutuhkan. Untuk tahap selanjutnya yaitu interview, Puyo melakukan interview secara offline. Karena menurut perusahaan Puyo sendiri, interview secara offline dan tatap muka langsung lebih efektif dibandingkan secara online. Dan untuk penilaian karyawan, Puyo melakukannya secara offline langsung di tempat outlet yang dimiliki oleh Puyo. Nah, untuk kegiatan CSR sendiri, Puyo melakukan promosi dan announcement mengenai setiap kegiatan sosial yang akan dilakukan ke depannya melalui sosial media utama Puyo yaitu Instagram, dan juga dapat diakses melalui website yang dimiliki oleh Puyo untuk mengajak para konsumen untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut. Nah, setelah melakukan kegiatan sosial tersebut, Puyo melakukan dokumentasi terhadap kegiatan sosial mereka dalam bentuk blog yang mereka punya yang dapat dilihat di blog.puyoresearch.com. Head of Operation and Business Development dari Puyo Research. Jadi yang pertama itu ada di persona. Kami mengetahui bahwa target market yang dimiliki oleh Puyo itu menjangkau semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Hal ini dilakukan karena Puyo ingin membagikan
kebahagiaan itu sendiri melalui produk-produk yang dimiliki oleh mereka. Kemudian selanjutnya ada efektif website, yang dimana website Puyo sendiri memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah information, kemudian marketing, dan yang terakhir adalah offense. Tujuan-tujuan tersebut pun sudah dapat dipenuhi dengan konten-konten yang ada dalam website Puyo itu sendiri. Nah, konten-konten tersebut ada home, about us, product, career, location, dan order. Dan dalam konten-konten tersebut sudah cukup lengkap konten yang dimilikinya. Nah, kemudian untuk SEO-nya, Puyo memiliki SEO yang baik, di mana ketika kami melakukan mencari di search engine Google dengan kata pencaharian Silky Dessert Indonesia, yang pertama kali muncul adalah Puyo Dessert yang memiliki 162 ulasan dan rating 4,3 bintang. Kemudian untuk blog website sendiri, Puyo juga memiliki blog-blog dalam website mereka. Jadi dalam blog tersebut dibagi menjadi 2. Ada artikel-artikel yang membagikan tentang informasi-informasi, kemudian ada juga dokumentasi atas kegiatan Puyo. Hal ini dilakukan untuk menambah traffic dari website Puyo itu sendiri. Kemudian untuk social media development and maintaining, mereka memilih untuk melakukan giving terlebih dahulu agar traffic yang dimiliki oleh sosial media mereka akan naik. Jadi informasi yang mereka bagikan akan dilihat oleh orang-orang. Dan sosial media yang mereka miliki juga berjalan dengan aktif. Kemudian untuk conversion yang kami dapatkan dari wawancara kami dengan Kak Gary Evan, yaitu yang pertama, divisi dalam Puyo memakai teknologi yang ada dan memaksimalkan teknologi tersebut. Mulai dari yang pertama yaitu ada marketing, mereka menggunakan sosial media semaksimal mungkin untuk melakukan pemasaran produk mereka. Kemudian yang kedua ada operation, mereka itu bekerja sama dengan GoFood, GrabFood untuk agar konsumen dapat menjangkau produk mereka lebih mudah. Kemudian untuk sistem pembayaran cashless, ada GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan yang terakhir sistem-sistem yang bersinggungan dengan QRIS itu juga sudah bisa dilakukan pembayaran di Puyo Dessert sendiri. Kemudian untuk yang terakhir ada di divisi finance, Puyo sudah menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengolah data keuangan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang kami dapatkan setelah wawancara ini. Yang pertama itu adalah kami harus melakukan planning ke depannya untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Kemudian untuk teknologi-teknologi yang ada, kami harus menggunakannya semaksimal mungkin agar bisa bersifat efektif dan efisien. Kemudian kami juga harus melakukan customer engagement, dan yang terakhir kami harus membuat blog-blog dalam website, yaitu seperti yang Puyo lakukan. Kami harus melakukan giving terlebih dahulu untuk mendapatkan traffic yang tinggi. Nah, kemudian ini adalah bukti wawancara kami berupa screenshot dari Google Meet. Terima kasih.